Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, kita kembali ke pembelajaran kimia, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Jadi, hari ini ibu akan memberikan pembahasan, sedangkan kalian silakan dengarkan penjelasan ibu sambil membaca-baca teori-teori yang sudah ibu berikan di minggu-minggu sebelumnya. Oke? Jadi, sebelumnya senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri atas atom karbon dan hidrogen. Jadi pada awalnya mari kita bahas dulu tentang atom karbon, oke? Kita akan singkatnya membahas tentang atom karbon, di mana atom karbon itu dalam sistem periodik unsur berada pada golongan 4A periode 2 dan memiliki nomor atom sebesar 6. Jadi kalau kita kembali ke konfigurasi elektron di pelajaran kelas 1, itu jika kita konfigurasikan ya atom C6, maka saat dikonfigurasikan dengan konfigurasi kulit, dia menjadi 2 dan 4 ya. Nah, kulit luarnya adalah 4. Jadi berdasarkan konfigurasi tersebut, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Terus, kalau untuk mencapai suatu kestabilan, kita kembali ke pembelajaran di kelas 1, di mana untuk mencapai suatu kestabilan, maka haruslah memenuhi kaidah oktet dan duplet. Jika suatu unsur harus memenuhi hukum duplet, maka penuhnya kulit telur harus sebesar 2. Sedangkan jika dia harus memenuhi kaidah oktet, dia harus memenuhi kulit telurnya itu adalah sebesar 8. Sehingga jika kita lihat dari sini, atom C memiliki 4 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, dia membutuhkan 4 atom lagi agar membentuk kaidah oktet. Nah, ini juga sudah ibu jelaskan ya di kelas 1 di pelajaran ikatan kimia, itu tentang kestabilan unsur. Jadi ibu harap kalian membuka ulang lagi pelajaran kelas 1 agar masih ingat gitu bagaimana cara menentukan elektron valensi, bagaimana cara menentukan kestabilan unsur seperti itu. Nah, untuk atom karbon ini yang harus memenuhi kaidah oktet, ini nanti sangat penting untuk belajar kita selanjutnya, yaitu tentang senyawa hidrokarbon. Jadi jika kalian nanti akan disuruh membuat senyawa hidrokarbon, kalian sudah tidak salah lagi dalam menentukan bagaimana si C berikatan dengan si hidrogen, bagaimana ikatannya, bagaimana jumlahnya. Kalian tidak akan salah lagi jika kalian sudah paham konsep kestabilan unsur ini. Baik, sekarang kita masuk ke atom C, primer, sekunder, tersier, dan kuartaner. Jadi berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat pada karbon lainnya, itu ada terbagi ke dalam 4, yaitu atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuartaner. Jadi atom C primer itu adalah atom C yang terikat pada satu atom C lain, sedangkan atom C sekunder yaitu atom C yang terikat pada 2 atom C yang lain. Atom C tersier adalah atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain, dan yang keempat adalah atom C kuartaner yaitu atom C yang terikat pada 4 atom C yang lain. Bu, ada nggak atom C yang terikat dengan 5 atom C lainnya? Nah, jawabannya ada atau enggak? Ayo, coba pikirkan, ada atau enggak? Ya, jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Karena tadi kita kembali ke sifat kekhasan si atom C tadi. Atom C tadi hanya membutuhkan 4 atom lagi dari atom lainnya, 4 elektron ya, 4 elektron dari atom lainnya agar dia stabil. Jadi dia tidak butuh 5. Jika 5 dia ambil dari atom lain, maka dia sudah berlebihan. Dia sudah melebihi kaidah yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi batasnya adalah 4. Kemudian Bu, gimana Bu? Apakah bisa dia berikatan dengan jika dia hanya berikatan dengan satu atom C seperti atom primer, maka dia dikatakan juga tidak stabil dong Bu, karena kan dia harus meminta 4 agar dia bisa stabil. Oke, itu nanti akan kita jelaskan lagi di ikatan senyawa hidrokarbonnya. Jadi konsepnya kita akan harus tahu dulu bahwa atom C itu ada terbagi 4.
kita akan bisa menentukan gimana sih yang tersier, yang quaternar, yang primer, yang sekunder itu bagaimana. Oke, kita lihat contoh berikut. Oke, kalian bisa lihat contoh yang ada di papan tulis. Di sini kita ambil contoh dari senyawa hidrokarbon biar tidak sulit ya. Senyawa hidrokarbon tadi Ibu katakan bahwa senyawa yang terdiri atas atom karbon dan hidrogen. Jadi di sini kalian hanya akan melihat karbon dan hidrogen, CH, 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 selalu seperti itu. Jadi di sini kita akan menentukan C primer, C sekunder, C tersier, dan C quaternar ya. Nah, pertama kita berurutan dari C primer, kita cari tadi apa konsep dari C primer. C primer adalah satu atom C yang berikatan dengan satu atom C lainnya. Kalau kalian lihat-lihat di sini kira-kira ada berapa sih di sini atom C primer? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C primer. Ya, 5 atom C primer. Kalian lihat di pojok yang ini dulu. Bu, gimana sih Bu taunya itu atom C primernya? Tadi balik ke konsep satu atom C berikatan dengan satu atom C lainnya. Jadi kalau kalian lihat di ujung ini, yang CH3 ini dia berhubungan dengan berapa C sih? Dia hanya berikatan dengan satu atom C lainnya yang ini. Apakah dia berikatan dengan atom C lainnya? Tidak. Yang lainnya semua jauh kan? Dia hanya terhubung dengan satu atom C. Gitu. Makanya dia dikatakan atom C primer. Bu, terus H3-nya itu gimana, Bu? Nah, tadi balik ke konsep bahwa C itu kakinya 4 atau elektrovalensinya 4, ya kan? Sehingga dia jika mau stabil dia harus berikatan dengan 4 atom lainnya. Dia harus minta dari 4 atom lainnya. Ini balik ke konsep ikatan kimia. Jadi karena dia udah satu minta sama atom C lainnya, maka dia di situ udah 4 tambah 1 kan. Ini dia yang punya dia sendiri 4. Dia minta 1 dari atom C lainnya 5. Dia mau sampai 8 kan tadi kaidah oktet. Butuh 3 lagi. Nah, si 3 itu dia ambil dari si H seperti itu. Kenapa Bu H? H itu kan balik lagi buka bukunya kelas 1. H itu kan nomor atomnya 1 ya. Jika kita konfigurasikan dia hanya 1. Nah, jika konfigurasinya hanya 1, dia harus memenuhi hukum duplet bukan oktet, dimana duplet tadi harus penuhnya adalah 2. Jadi kalau dia cuma punya 1, supaya dia stabil dia membutuhkan 1 lagi. Nah, jadi di sini ada konsep dia tadi saling membutuhkan. Si H-nya minta 1 atom dari C, sedangkan si C minta masing-masing 1 dari atom H-nya. Ini nggak perlu Ibu ulangi lagi ya lebih detailnya. Kalian bisa buka ikatan kimia, gimana cara menentukan ikatan-ikatan ini. Ibu hanya sampaikan konsep bahwa C yang ini berikatan dengan 1 atom C karbon lainnya, dibantu agar dia stabil dia berikatan dengan 3 atom H. Nah, kalian juga lihat bawahnya sama semua ya, yang atom C primer. Oke, kita masuk ke atom C sekunder. Kalian lihat bahwa atom C sekunder adalah atom C yang berikatan dengan 2 atom C lainnya. Kalian bisa lihat di sini yang tengah-tengah ini. Nah, yang tengah-tengah ini dia berikatan dengan 2 atom C. Mana dia? Kanan dan kiri. Apakah dia berikatan dengan atom C lainnya selain yang 2 ini? Tidak. Dia hanya langsung berikatan dengan 2 atom C yang ini aja. Nah, jadi karena dia mau 8, tadi kan dia punya aslinya 4 ya, 4. Terus dia udah nambah minta dari 2 atom C 6. Sehingga dia mau 8 dia butuh 2 lagi. Nah, dia tinggal minta dari si H-nya supaya dia menjadi mereka menjadi senyawa hidrokarbon. Jadi si H ini sebagai pelengkap si kaki si C-nya. Gitu. Nah, di sini hanya ada 1 ya, hanya ada 1 atom C sekunder. Kemudian kita akan cari atom C tersier di mana dia berikatan dengan 3 atom C lainnya. Kita lihat yang ini dia. Ya, 1, 2, 3 gitu juga konsepnya. Dia hanya berikatan dengan 3 atom C lainnya dan dia dilengkapi dengan 1 atom H. Masuk ke atom C quaternar di sini. Lihat, dia tidak ada H ya di sini. Kenapa? Karena dia sudah berikatan dengan 4 atom C. Dia sudah sempurna tanpa harus berikatan dengan H. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Dia sudah stabil. Jika kalian tambah H lagi di dalamnya, maka dia sudah berlebihan. Maka dia sudah tidak 8. Kemungkinan sudah 9, 10, dan seterusnya. Jadi konsepnya dia harus tetap 8. 4 di diri dia, 1, 2, 3, 4. Dan 4 lagi diambil dari temannya. Seperti itu. Sampai sini paham ya?
Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang senyawa hidrokarbon bagian ke-1. Nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan lagi dengan video-video selanjutnya. Jadi, kalian pahami dulu apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, ya. Dilihat videonya, didengarkan baik-baik, buka lagi teori-teorinya, buka LKS-nya, disinkronkan apa yang Ibu jelaskan dengan teori-teori yang sudah ada, seperti itu ya. Jadi, jika ada yang belum paham, boleh tanya di komennya gitu ya, di Google Classroom boleh, di WA juga boleh, atau di mana, yang penting tanyakan saja jika ada yang belum paham, seperti itu. Dan jangan lupa absen seperti biasa, tanda kehadiran kalian. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.